Kita pengen setelah kepanggil seperti ini, harga mantul ke atas untuk dapetin profit, gitu kan? Tapi ternyata kondisi market kontra dengan trading plan kita. Yang ada malah market turun ke bawah terus, makin turun gitu ya. Nah, di sini kan posisinya atau kondisinya kan floating loss. Trading plan seperti apa yang menjadi prioritas teman-teman untuk teman-teman entry? Nah, biasanya di komunitas NFC ini kita juga punya variabel nih yang namanya cancel plan. Atau mungkin misalnya nih, di siang ini teman-teman entry di Euro USD deh. Teman-teman entry di Euro USD. Dengan misalnya ada EMA 9-nya. Biasa kan kita menggunakan variabel EMA 9 tuh. Ternyata di sore EMA 9 keluar dari market. Apakah kita tetap akan diemin aja? Halo teman-teman trader, pernah nggak sih ngerasa bingung? Kita udah ngelakuin trading dengan cara yang benar. Tapi saldo di akun kita ini nggak nambah-nambah, malah terkuras terus. Teman-teman bingung, kenapa kira-kira apa penyebabnya? Nah, di video kali ini saya bakalan bahas 3 kesalahan fatal yang masih sering dilakuin sama teman-teman trader. So, pastiin untuk nonton video ini sampai akhir. Oke, yang pertama, mengabaikan manajemen resiko. Nah, ini pertama dan penting banget. Biasanya kita suka nggak sadar kalau manajemen resiko ini penting banget dan kita abai dalam melakukannya. Biasanya kita kepikirannya cuma teknikal aja. Karena di pikiran kita, kalau kita punya teknikal yang bagus, kita punya strategi yang oke, profit terus, akunnya akan berkembang terus. Padahal kalau teman-teman nggak pakai manajemen resiko dalam trading teman-teman, akunnya susah untuk berkembang. Contohnya gini, misalnya teman-teman mengendarai sebuah kendaraan. Teman-teman pakai mobil deh, mobilnya mobil bagus gitu kan. Ada 2 orang di dalam mobil. Yang pertama pakai seat belt, yang kedua nggak pakai seat belt. Di tengah jalan, tabrakan. Ada 2 output yang keluar, ada 2 output yang berbeda. Yang pakai seat belt, tingkat probabilitas untuk selamatnya jauh lebih besar. Tapi yang nggak pakai seat belt, tingkat probabilitas untuk tidak selamatnya ini juga jauh lebih besar. Sama, di dalam trading, teman-teman ada yang pakai SL atau stop loss, ada yang nggak pakai stop loss. Mana yang paling safe? Tentu yang pakai stop loss. Kenapa? Karena teman-teman tahu di mana teman-teman harus keluar ketika kondisi market ini sedang kontra dengan trading teman-teman. Sebaliknya, teman-teman yang nggak pakai stop loss, teman-teman bingung di mana harus nentuin keluar dari market ketika trading teman-teman kontra dengan market. Oke, lebih jelasnya coba kita ke layar. Nah, tadi ada 2. Ada yang nggak pakai stop loss, ada yang pakai stop loss. Better mana kan? Oke, misalnya kayak gini. Yang nggak pakai stop loss dulu deh. Teman-teman akan entry, misalnya teman-teman mau entry di sini. Teman-teman mau ambil posisi ketika harga hit di sini dan running, gitu ya. Market kan masih di sini, berarti kita masih wait and see. Wah, ternyata market mengejar entryan kita. Nah, di sini di titik ini kepanggil, gitu. Kita pengen, di sini kan kita menjadi seorang buyer misalnya. Kita pengen setelah kepanggil seperti ini, harga mantul ke atas untuk dapetin profit, gitu kan. Tapi ternyata kondisi market kontra dengan trading plan kita. Yang ada malah market turun ke bawah terus, makin turun gitu ya. Nah, di sini kan posisinya atau kondisinya kan floating loss. Kalau yang teman-teman nggak pakai SL, teman-teman bingung. Aduh, ini keluarnya kira-kira kapan ya? Ini udah floating nih gitu. Kalau misalnya dibiarin takut makin dalam. Tapi kalau misalnya mau di-cut sekarang, sayang. Siapa tahu nanti di bawah itu ada titik koreksi dan harga kembali mantul ke atas dan profit. Wah, di situ kan jadi dilema kan di dalam diri. Akhirnya, ya udahlah, ditahan dulu aja. Siapa tahu nanti koreksi. Ternyata apa yang teman-teman harapin nggak kejadian tuh. Market makin turun terus dan floating loss-nya makin dalam lagi. Ujung-ujungnya apa kalau udah kayak gini? Teman-teman tahan terus, teman-teman berharap terus. Ujung-ujungnya equity-nya nggak kuat. Dan margin call. Nah, ini kan yang sering terjadi. Nah, coba deh teman-teman. Biasanya yang margin call kan kasusnya seperti ini ya. Nahan floatingan terlalu gede. Dan berharap sesuatu hal yang sebetulnya belum pasti. Beda hal kalau misalnya teman-teman pakai stop loss. Nah, ini teman-teman yang menggunakan manajemen risiko dengan baik. Misalnya teman-teman akan entry di tempat yang sama. Tapi bedanya, kita punya titik stop loss. Teman-teman tahu keluar kapan ketika floating minus. Dan teman-teman juga tahu kapan teman-teman akan keluar dari market ketika hit profit, gitu ya. Teman-teman kondisinya profit. Oke, warnanya kita bedain jadi warna biru deh. Oke. Di titik ini teman-teman kejemput kan entryannya. Kita mau sebagai seorang buyer, baik lagi tadi kita pengen marketnya ke atas geraknya. Ternyata enggak. Market ternyata kontra dengan apa yang akan kita harapkan atau yang kita buat trading plan di awal. Di titik ini, entryan teman-teman kepanggil. Kita pengen sebagai seorang buyer, kan kita naik harga ke atas, kita pengennya. Tapi ternyata kontra market bekerjanya. Harga turun ke bawah. Di sini kondisinya floating loss. Dan
teman-teman juga udah punya titik SL atau stop loss di sini dan hit SL. Outputnya akan berbeda. Teman-teman trading jauh lebih nyaman. Teman-teman trading jauh lebih tenang. Karena ketika misalnya nanti teman-teman ketemu market yang tidak sejalan dengan trading plan teman-teman nggak akan ngerasain floating loss yang terlalu dalam. Karena dari awal teman-teman udah meresikokan transaksi yang teman-teman akan lakukan. Teman-teman udah tahu, kalau misalnya hit TP saya dapatnya berapa, kalau hit SL saya minusnya berapa. Kan jadinya clear ya. Biasanya di komunitas NFC, kita menggunakan risk persentase. Jadi kalau misalnya hit SL, teman-teman tahu minusnya misalnya sekian pips atau beberapa pips dengan resiko sekian persen, teman-teman minusnya berapa dolar. Tapi kalau hit TP, itu dapatnya berapa dolar. Nah, di situ tradingannya pertama jauh lebih terukur, jauh lebih rapi, dan jauh lebih tenang juga gitu. Jadi clear ya, perbedaan mana yang pakai stop loss sama yang nggak pakai stop loss. Nah, itu jadi dua hal yang sangat-sangat krusial banget untuk teman-teman pertimbangkan. Gak dikit kan yang MC gara-gara nggak pakai stop loss dan juga lotnya digedein. Nah, jadi pilih yang mana tuh? Kesalahan fatal yang kedua ini adalah over trading. Nah, over trading ini biasanya muncul karena kita over confidence. Kita trading berlebihan lah maksudnya gitu. Kita terlalu percaya diri, apapun yang ada di market kita sikat sesuai dengan strategi kita dan kita nggak merhatiin ketahanan dari akun kita ini seberapa kuat sih. Gitu. Ujung-ujungnya akun kita nggak mampu nahan floatingnya juga, walaupun mungkin teman-teman punya resiko yang kecil ya, tapi karena tradingannya terlalu banyak, akhirnya equity-nya nggak kuat dan MC juga, teman-teman dikeluarin juga dari market karena nggak punya equity yang kuat. Gitu. Misalnya, oke ini kata Mas Arya, kalau misalnya ketemu kayak gini, udah ini pasti entry. Pair forex itu ada 28, ternyata dari 28-28-nya ada semua. Di entry itu 28 pairnya. Tapi akunnya nggak kuat. Balance yang teman-teman punya ini nggak kuat untuk nahan semua tradingan yang teman-teman entry di sana. Ujung-ujungnya apa? Outputnya MC lagi gitu. Makanya dari overtrade ini teman-teman perlu tahu, teman-teman perlu bisa memilah mana yang lebih diprioritaskan. Trading plan seperti apa yang menjadi prioritas teman-teman untuk teman-teman entry. Nah, biasanya di komunitas NFC ini kita juga punya variabel nih yang namanya cancel plan. Atau mungkin misalnya nih, di siang ini teman-teman entry di Euro USD deh. Teman-teman entry di Euro USD. Dengan misalnya ada EMA 9-nya. Biasa kan kita menggunakan variabel EMA 9 tuh. Ternyata di sore EMA 9 keluar dari market. Apakah kita tetap akan diemin aja transaksi kita? Enggak. Kalau misalnya belum terjemput, kita cancel aja. Karena ini sudah keluar dari variabel apa yang pengen kita ambil kan. Gitu. Nah, jadi kita cut aja di sana. Gitu. Terus kita entry dengan zona yang baru lagi, kita cari itu pair-pair baru lagi di sana gitu. Jadi pertama nggak over trading, teman-teman akan mengeluarkan transaksi yang udah nggak worth it dan teman-teman masukin transaksi yang lebih worth it lagi gitu. Di situ jadi lebih terjaga. Jadi teman-teman perlu memilah. Misalnya teman-teman ketemu di satu pair, oh ini udah bagus, ternyata di pair lain ini lebih bagus. Oh ya udah, kayaknya di pair yang tadi di cancel aja, kita masukin ke pair yang baru ini yang lebih jauh profitable atau yang high probability zone-nya lebih oke. Gitu. Jadi over trading outputnya juga sama. Kalau misalnya teman-teman ambil sikat semua, itu nggak kuat dan ujung-ujungnya juga margin call. Gitu. Jadi clear ya di over trading. Yang selanjutnya ini emosi. Nah, ini emosi ini teman-teman perlu sadar gitu. Bahwa tingkatan di dalam trading itu ada 3. Nah, biasanya kita ngegambarnya pakai segitiga tuh. Ada yang paling kecil, kayak kita segitiga bagi 3. Yang paling kecil ini teknikal. Makan kaget kan, biasanya technical ini paling penting gitu ya. Ternyata enggak, technical ini punya porsi paling kecil. Yang di tengah-tengah ini ada money management. Nah, money management ini tadi yang poin pertama itu, manajemen resiko. Nah, yang terakhir ini ada psikologi. Psikologi ini emosi. Kita sebagai seorang trader nggak memungkiri bahwa maupun trader baru, mau trader lama, ini kita masih suka menggunakan emosi. Outputnya dari emosi ini, teman-teman jadi mengeluarkan keputusan trading yang nggak tepat. Misalnya, teman-teman emosi nih, wah hari ini loss misalnya. Terus besok ada revenge trade gitu. Teman-teman pengen balas dendam, wah kemarin udah SL nih dan minus misalnya $5. Pokoknya gimana hari ini harus ngebayar $5 tersebut. Kayaknya lotnya digedein aja deh. Gitu. Itu kan nggak tepat jadinya. Yang biasanya kita punya kebiasaan untuk memanage resiko, kita pakai lot yang ideal, tapi karena kita ngikutin emosi kita, kemarin pokoknya udah SL, gimana hari ini pokoknya ngembaliin kerugian yang kemarin kita dapetin gitu. Lotnya digedein misalnya, digedein sekian, 0, sekian gitu. Nah itu kan jadi nggak sehat. Itu emosi yang pertama. Jadi kita keluarnya.
Itu yang pertama, keputusannya jadi nggak tepat. Keputusan trading yang kita ambil itu jadi nggak tepat. Misalnya teman-teman trading menggunakan emosi, menghasilkan keputusan yang nggak tepat. Ini balik lagi ke poin nomor 2, over trading. Nah, kayak gimana? Dengan emosi, teman-teman ngelihat market nih, teman-teman lagi charting di 28 market, merakus. Ini ada area bagus sikat, area bagus sikat, area bagus sikat. Tapi teman-teman nggak mempertimbangkan mana probabilitas yang jauh lebih tinggi. Dari 28 pair forex itu pasti ada area atau pair mana yang jauh lebih profit dari pair lainnya. Nah itu dia makanya. Jadi over trading kan tadi. Makanya kita perlu juga punya kemampuan untuk menganalisa probabilitas yang jauh lebih tinggi. Itu jadi kita rakus, akhirnya over trading. Yang kedua, rasa takut, emosi kan. Kita ada ketakutan. Kita nih harusnya udah santai, kita udah punya TP kalau profit, kita udah punya SL. Tapi kalau teman-teman menggunakan emosi, misalnya harga kepanggil di sini deh. Nah, harga kepanggil misalnya di sini. Di titik ini. Running profit. Belum hit TP. Karena harusnya dari awal teman-teman udah sadar. Kalau teman-teman profit, teman-teman tinggal tunggu aja. Kalau misalnya hit TP, teman-teman selesai transaksinya. Tapi karena pakai emosi, teman-teman takut. Wah, ini kayaknya nggak pede. Kayaknya ini nggak nyentuh deh ke TP. Udahlah di sini di-cut aja deh. Padahal teman-teman seharusnya bisa dapetin lebih. Tapi karena teman-teman intervensi, teman-teman cuma dapetinnya yang seharusnya nggak, sebetulnya teman-teman bisa dapat lebih gitu. Teman-teman nggak harusnya dapat segitu aja gitu. Pun even yang kedua misalnya, teman-teman nggak pakai stop loss karena teman-teman takut merasa kehilangan. Jadi teman-teman gimana caranya pokoknya nahan gue sampai profit deh gitu. Teman-teman nggak pakai stop loss dihilangin. Harga makin turun terus ke bawah. Ujung-ujungnya apa? MC gitu. Jadi emosi ini berkaitan banget sama poin nomor 1 sama poin nomor 2. So teman-teman perlu sadar bahwa emosi ini sangat erat kaitannya dalam tradingan teman-teman. Nah, nggak sadar kan? So gimana caranya ngelatih diri kita untuk tidak melibatkan emosi dalam trading? Teman-teman perlu disiplin. Dibiasakan aja dulu. Makanya teman-teman biasanya kalau mau trading, biasakan dari awal ini dari akun demo dulu aja. Atau mungkin teman-teman pakai akun yang sen misalnya. Pakai akun sen dengan balance yang gak terlalu gede. Teman-teman membiasakan diri dulu untuk sesuai on rules, strateginya, disiplin, dan konsisten. Setelah itu, teman-teman bisa terbiasa. Dan ketika teman-teman nanti melanjutkan ke akun yang lebih serius, dengan balance yang lebih besar, teman-teman udah terbiasa. Dan teman-teman gak lagi tuh ngelibatin emosi. Jadi no hard feeling di diri kita. Gitu ya. Well, kita tadi udah bahas 3 kesalahan fatal yang masih sering teman-teman trader lakuin. Yang pertama, mengabaikan tuh manajemen resiko. Yang kedua, teman-teman masih sering over trading. Yang ketiga, melibatkan emosi. Dari ketiga ini, semuanya saling berkaitan. Dari emosi menghasilkan over trading. Dari emosi juga teman-teman mengabaikan manajemen risiko. Makanya yang perlu teman-teman bereskan adalah emosinya dulu. Teman-teman pastiin trading ini dengan no hard feeling. Makanya semuanya perlu dengan perhitungan yang matang. Jadi kita ada rasa tenang. Nggak pakai emosi lagi, nggak ada rasa takut lagi, nggak ada rasa was-was lagi. Nah dari situ teman-teman belajar disiplin, belajar konsisten untuk trading yang lebih sehat gitu. Teman-teman gimana pengalamannya? Selama ini mungkin ada yang MC dari 3 hal yang tadi disebutin, dari over trading atau nggak pakai SL. Boleh dong share pengalamannya di kolom komentar di bawah. Pastiin untuk like juga video ini dan share ke teman-teman yang membutuhkan. Sampai ketemu di video berikutnya.